Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman para pejuang P3K di seluruh Indonesia? Kembali lagi di channel kita, jadi begitu ya. Dan pada video kali ini kita akan kembali membahas tuntas soal-soal P3K tentang kompetensi teknis bagi guru tenaga pendidik. Dan teman-teman wajib menguasai kompetensi ini, karena kalau teman-teman tidak menguasai kompetensi ini, bagaimana teman-teman mau lulus P3K? Jadi teman-teman wajib menyimak dari awal sampai akhir. Dan untuk itu, sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan saya terus bersemangat memberikan informasi bagi teman-teman semua. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju ke pembahasan soal berikut ini. Pada pembelajaran dengan kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Hal itu berarti A. Proses pembelajaran mendorong siswa supaya lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. B. Mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. C. Menyeleksi nilai serta budaya yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. Dan D. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang baru sehingga dapat membantu siswa untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. Oke, soal yang nomor 1. Pendekatan saintifik menurut Kemendikbud tahun 2014 itu adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi, kemudian mengkomunikasikan. Nah, berdasarkan pernyataan dari Kemendikbud itu sendiri, maka jawaban nomor 1 ini adalah yang A. Proses pembelajaran mendorong siswa supaya lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Soal yang nomor 2. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis, menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan ruang atau spatial, B. Kecerdasan gerak tubuh, C. Kecerdasan bahasa atau linguistik, dan D. Kecerdasan logika matematika atau logic mathematical. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini sudah jelas ya teman-teman. Kata kuncinya adalah kemampuan menggunakan kata baik lisan maupun tertulis. Kalau berhubungan dengan kata, maka sudah pasti jawabannya adalah C. Kecerdasan bahasa atau linguistik. Soal nomor 3. Guru dalam proses mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat melakukannya dengan metode criterion reference. Berikut ini yang bukan merupakan tahap metode criterion reference adalah A. Menganalisis kemampuan peserta didik, B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut, C. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, D. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. Oke, untuk menjawab soal yang nomor 3 ini, pertama-tama kita harus tahu dulu apa saja tahapan dalam criterion reference itu. Yang pertama adalah menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5 atau 6. Kemudian yang berikutnya, membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Kemudian menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang keempat, membuat ranking atau tingkatan guna mempermudah dalam memberikan prioritas layanan psikologis. Dan di sini soalnya adalah yang bukan, berarti yang tidak termasuk dalam tahap metode criterion reference. Nah, berdasarkan tahapan-tahapan tadi, maka yang bukan adalah yang A. Berarti jawabannya adalah A. Menganalisis kemampuan peserta didik. Soal yang keempat. Dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu mengetahui kemampuan awal peserta didik.
Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang guru dapat melakukannya dengan cara titik-titik. A. Membuat pengayaan materi pelajaran. B. Melakukan refleksi. C. Menganalisis latar belakang peserta didik. Dan D. Melakukan tes pre-tes. Oke, mengetahui kemampuan awal peserta didik. Hal itu dilakukan sebelum melakukan pembelajaran. Maka di antara 4 opsi ini, mana yang dilakukan sebelum melakukan pembelajaran? Opsi A jelas salah, membuat pengayaan materi pelajaran. Pengayaan itu dilakukan setelah dilakukannya pembelajaran. Yang B, refleksi juga bukan, refleksi juga dilakukan setelah pembelajaran. Yang C, menganalisis latar belakang peserta didik, ini bukan jawaban yang tepat. Ini tidak ada hubungannya dengan mengetahui kemampuan awal peserta didik. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, melakukan tes pre-tes atau tes awal. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Penilaian merupakan aspek yang penting dalam proses pembelajaran. Guru dapat menentukan langkah tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penilaian. Yang dimaksud dengan penilaian adalah titik-titik. A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. C. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Oke, untuk menjawab soal ini, pertama kita lihat dulu definisi penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, berdasarkan definisi penilaian menurut Permendikbud tadi, maka dari opsi A, B, C, dan D ini yang paling tepat adalah yang A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Oke, lanjut ke soal yang keenam. Pada proses pembelajaran terdapat berbagai bentuk penilaian yang dapat dilakukan oleh guru. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan tugas disebut penilaian titik-titik. A. Non-autentik, B. Autentik, C. Pretest, dan D. Post-test. Oke, untuk menjawab soal yang nomor 6 ini, kita lihat dulu konsep penilaian autentik menurut kurikulum 2013, yaitu pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, dari konsep tersebut kita lihat di sini peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran. Berarti ada kesesuaian antara soal ini dengan konsep penilaian atau autentik menurut kurikulum 2013 tadi. Nah, berarti soal yang nomor 6 ini jawabannya adalah yang B, penilaian autentik. Lanjut ke soal yang ketujuh. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan menentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain titik-titik. A. Enrich, B. Reinforce, C. Responsibility, dan D. Tantangan internal dan eksternal. Nah, untuk soal yang nomor 7 ini adalah murni hafalan ya teman-teman, tidak bisa kita logika ya. Dan jawabannya adalah D. Tantangan internal dan eksternal. Itu adalah faktor yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum. Kalau yang tantangan internal itu terkait dengan kondisi pendidikan yang dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Sedangkan yang eksternal itu yang terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan iptek, dan sebagainya. Lanjut ke soal yang ke-8. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas.
Kondisi tersebut merupakan perkembangan anak pada tahap titik-titik. A. Tahap praoperasional, B. Tahap operasional diskrit, C. Tahap operasional konkret, dan D. Tahap sensori motorik. Oke, untuk soal yang ke-8 ini kita lihat dulu tahap perkembangan menurut Piaget. Yang pertama adalah tahap atau periode sensori motorik, itu usia 0-2 tahun. Kemudian yang kedua tahap atau periode praoperasional, itu usia 2-7 tahun. Yang ketiga tahap atau periode operasional konkret, itu usia 7-11 tahun. Dan yang keempat tahap operasional formal atau usia 11 tahun sampai dewasa. Nah, kita lihat di sini. Pada soal disebut bahwa kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Berarti dia masih baru dalam tahap belajar berbicara, karena baru berkembang, mulai berkembang kemampuan bahasanya. Kemudian pemikirannya juga masih statis dan belum bisa berpikir abstrak. Nah, dari situ kita bisa tahu jawabannya. Anak ketika dia mulai belajar berbahasa, kemampuan bahasanya mulai berkembang itu pada usia 2-7 tahun kalau menurut dalam tahap perkembangan kognitifnya Piaget ini. Berarti jawabannya adalah tahap praoperasional, yaitu yang A. Kalau yang tahap sensori motorik jelas bukan ya, karena itu usia 0-2 tahun. 0-2 tahun itu anak-anak belum bisa berbicara, belum bisa belajar berbahasa. Yang operasional konkret juga salah, karena itu usia 7-11 tahun, itu usia SD. Anak sudah bisa berbahasa, berarti bukan. Yang B, operasional diskrit juga bukan, karena ini tidak ada dalam tahap perkembangan menurut Piaget ya. Jadi jawabannya adalah yang A, tahap praoperasional. Lanjut ke soal yang ke-9. Penilaian merupakan aspek yang penting dalam proses pembelajaran. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi beberapa kompetensi, yaitu titik-titik. A. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. B. Kompetensi inti, kompetensi dasar. C. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap. D. Kompetensi sikap sosial dan kompetensi pengetahuan. Nah, untuk soal yang ke-9 ini harusnya soal yang sangat mudah bagi teman-teman yang sudah berpengalaman dalam dunia pendidikan. Istilahnya sudah tidak asing lagi ya dengan istilah kompetensi-kompetensi ini. Kita lihat pada kurikulum 2013 itu ada 4 kompetensi, KI1, KI2, KI3, dan KI4. KI1 itu tentang sikap spiritual, KI2 tentang sikap sosial, KI3 tentang pengetahuan, dan KI4 tentang keterampilan. Jadi jawaban nomor 9 ini adalah yang A. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan. Oke, lanjut ke soal yang ke-10. Pak Yunus mengajak siswa kelas 6 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Pak Yunus memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa, diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik berupa observasi di luar kelas. Hal itu menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil melalui titik-titik. A. Auditif, kinestetik, pendengaran dan gerak. B. Visual dan kinestetik. C. Auditif, visual, dan kinestetik. D. Visual dan auditif. Nah, pada soal yang nomor 10 ini, siswa kelas 6 diajak ke ladang jagung untuk mengamati tanaman jagung, melakukan observasi ya. Hal itu berarti siswa diajak keluar, tidak di dalam kelas. Dan ternyata hasilnya itu baik. Hasil belajarnya cenderung baik. Nah, karena hasil observasi di luar kelas itu menunjukkan bahwa siswa cenderung berhasil, maka gaya belajarnya itu melalui, ya benar sekali, yang C, auditif, suara atau pendengaran, visual, penglihatan, dan kinestetik atau gerak. Jadi jawabannya adalah yang C, auditif, visual, dan kinestetik. Mendengar, melihat, dan melakukan atau gerak.
Demikian tadi pembahasan kita pada video kali ini, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman dalam persiapan tes P3K. Saya doakan semua teman-teman lulus P3K, amin. Dan jangan lupa sebelum kita akhiri untuk memberikan masukan dan saran yang positif demi kemajuan channel ini, silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.